Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Memuda, NIM 19016122. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sudut pandang. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap jalannya suatu cerita dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Sudut pandang atau point of view menyarankan pada cara sebuah cerita dikisahkan. Ia merupakan cara dan atau pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Nah, yang kedua, kita masuk ke macam-macam sudut pandang yang terdapat dalam cerita. Yang pertama ada sudut pandang persona pertama, aku. Nah, pengisahan cerita yang menggunakan sudut pandang aku artinya yaitu pengarang ikut terlibat ke dalam cerita. Nah, sudut pandang aku ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, aku sebagai tokoh utama, yaitu sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Nah, yang kedua ada aku sebagai tokoh tambahan, yaitu orang pertama sebagai pelaku sampingan. Maksudnya, dalam sudut pandang ini seolah-olah si tokoh utama yang bercerita, akan tetapi posisinya dalam cerita bukanlah sebagai tokoh utama. Nah, yang kedua ada sudut pandang persona ketiga, yaitu dia. Nah, cerita yang menggunakan sudut pandang orang ketiga atau dia adalah seorang yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama aku. Nah, kata ganti ia, dia, dan mereka. Nah, orang ketiga dia ini dibedakan menjadi dua juga, yaitu yang pertama ada dia maha tahu. Nah, sudut pandang orang ketiga serba tahu, pada sudut pandang ini umumnya menggunakan kata ganti seperti ia, dia, atau nama dari pelaku yang ada dalam cerita yang dibuat oleh penulis. Nah, yang kedua itu ada dia terbatas atau dia sebagai pengamat. Nah, dalam sudut pandang ini maksudnya kata dia sangat terbatas. Penulis cerita menggambarkan apa yang dilihat, didengar, lalu dialami, dan yang dirasakan oleh tokoh utama dalam cerita. Nah, akan tetapi hal tersebut sangat terbatas hanya pada seorang tokoh saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke sudut pandang campuran. Penggunaan sudut pandang dalam sebuah novel mungkin saja lebih dari satu teknik. Pengarang dapat berganti-ganti dari teknik yang satu ke teknik yang lain untuk sebuah cerita yang dituliskannya. Nah, semua itu tergantung dari kreativitas dan kemampuan pengarang. Bagaimana mereka memanfaatkan berbagai teknik yang ada untuk mendapatkan efektivitas penceritaan yang lebih agar memberikan kesan yang baru. Nah, penggunaan yang bersifat campuran di dalam sebuah novel mungkin berupa kolaborasi atau campuran antara sudut pandang personal ketiga dengan teknik dia, maha tahu, dan dia sebagai pengamat, dengan persona pertama dengan teknik aku sebagai tokoh utama dan aku tambahan. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sudut pandang yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Mutia Badratul Jannah dengan NIM 19016034. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan kita mengenai sudut pandang. Nah, setelah kita ketahui sudut pandang itu merupakan bagaimana cara pengarang memposisikan dirinya dalam cerita yang ditulisnya, atau juga kita kenal dengan sudut pandang tersebut adalah bagaimana pandangan para penulis terhadap cerita yang ditulisnya, atau baik itu novel ataupun cerpen yang ditulis oleh penulis tersebut. Nah, ada beberapa jenis sudut pandang yang kita kenal. Yang pertama yaitu sudut pandang persona pertama atau dengan kata ganti aku, baik aku sebagai tokoh utama atau serba tahu maupun aku sebagai tokoh sampingan.
Nah, yang kedua itu ada sudut pandang persona ketiga dengan kata ganti dia, baik sebagai dia maha tahu atau serba tahu maupun dia sebagai tambahan atau tokoh sampingannya. Dan yang terakhir itu ada sudut pandang campuran. Nah, campuran ini gabungan dari sudut pandang aku dan dia. Nah, yang akan saya jelaskan kali ini adalah beberapa jenis sudut pandang yang biasa kita jumpai dalam teks cerita cerpen maupun novel. Baiklah, yang pertama ada author omniscient. Nah, author omniscient ini sama dengan sudut pandang aku. Nah, sudut pandang aku ini dibagi lagi menjadi dua, atau author omniscient ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu aku sebagai main karakter. Nah, yang biasa kita kenal dengan sudut pandang aku sebagai tokoh utama. Penulis atau pengarang dalam cerita cerpen dan novel tersebut sebagai tokoh utama atau fokus utama dalam cerita yang ditulisnya. Nah, yang kedua yaitu ada aku sebagai subordinat karakter, yaitu atau yang kita kenal dengan sebagai tokoh pembantu atau tokoh sampingan. Nah, di sini penulisnya itu sebagai tokoh pembantu dalam cerita cerpen atau novel yang ditulisnya, yang berarti penulis tersebut tidak sebagai tokoh utama di dalam cerpen atau novel yang ditulisnya. Nah, pada jenis yang kedua yaitu ada author observer. Nah, pada jenis ini biasanya menggunakan kata ganti dia, tetapi sangat terbatas. Di sini pengarang tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan atau apa yang dilihat dan didengar oleh tokoh dia tersebut, tetapi para pengarang juga akan menggambarkan apa yang dirasa oleh tokoh utamanya. Nah, pada jenis yang ketiga yaitu ada author partisipan. Nah, author partisipan ini juga menggunakan kata ganti dia. Namun, author partisipan ini tidak mengetahui apa yang dirasakan oleh tokoh utamanya. Dia hanya mengambil peran dalam sebuah teks cerita yang ditulis oleh penulis tersebut. Misalnya dia menulis cerita mengenai tokoh utama dan di situ dia bertindak sebagai orang ketiga atau orang kedua dalam cerita yang ditulisnya. Nah, jenis sudut pandang yang terakhir atau yang keempat itu ada multiple. Nah, multiple ini adalah gabungan atau campuran dari sudut pandang sebelumnya, yaitu gabungan dari sudut author partisipan, author omniscient, dan author observer. Nah, biasanya sudut pandang multiple atau campuran ini dapat kita jumpai dalam novel. Kenapa demikian? Karena biasanya penulis pada bagian awal novel dia sebagai tokoh utama atau sebagai author omniscient. Nah, namun pada tahap-tahap akhir atau bagian-bagian akhir, penulis sebagai author omniscient atau sebagai sudut pandang ketiga dalam sebuah cerita yang ditulisnya tersebut. Tergantung bagaimana cara pengarang atau penulis memposisikan dirinya dalam novel yang ditulisnya. Nah, itulah penjelasan dari materi mengenai sudut pandang yang telah saya jelaskan dan teman saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dari pembahasan saya pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.